Sini aku record. Ada. Sabar ya, sabar. Aku recordnya pas mulai aja, pas mulai pelajarannya. Oke, ini harusnya udah ke record. Jadi sini aku buat Python-nya dulu ya di sini ya. Di sini aku buat classification.py. Ini gimana cara? Nah, udah. Jadi sini kita pertama-tama define dulu aja kira-kira apa yang bakal kita pakai di sini. Library-nya di sini aku bakal pakai from PySpark.sql sql.functions. Aku import when. Ntar aku jelasin kenapa kita butuh ini. From PySpark.sql. Terus import si Spark Session. Ini autocomplete juga ada, jadi aku ketik manual aja langsung ya. From PySpark.ml.feature import standard scalar. PySpark.ml.feature import standard scalar. Sama aku vector assembler juga butuh, vector assembler sama from PySpark.ml.classification aku import si logistic regression. Terus buat evaluasi datanya aku pakai from PySpark.ml.evaluation import binary classification evaluator. Nah, jadi sini ini library yang kita butuhin. Spark Session ini kita pakai buat baca datanya ntar. Kemudian di sini PySpark SQL function ini karena kita nanti bakal melakukan machine learning ya. Machine learning. Jadi sini yang perlu kita lakukan adalah data yang bukan angka, bukan numerik, harus kita ubah jadi numerik. Jadi di sini kita pakai when supaya kita bisa memberikan nilai lah gitu. Kalau misalnya dia misalnya kayak dia kategori di sini kita coba tes lihat ya. Di sini kalau misalnya dia itu misalnya kalau dia merit dia itu nilainya 1, kalau nggak merit nilainya 0 gitu. Paling gitu aja. Kemudian di sini ada standard scalar sama vector assembler. Ini nanti dipakai buat si standard scalar ini supaya data-datanya itu angkanya nggak terlalu jauh. Jadi kita ngeskalain mereka pakai, aku lupa pakai metode apa. Cuman nanti dia bakal angkanya biar nggak jauh-jauh gitu, biar bisa digambarin lah diagramnya untuk menentukan dia ini apakah seseorang ini berdasarkan status apa gitu, dia depresi atau enggak gitu kalau sesuai dari data ini ya. Kemudian untuk vector assembler ini itu nanti bakal kita pakai untuk menggabungkan data. Jadi penerimaan data untuk machine learning itu dia nerimanya namanya feature. Jadi sudah dalam bentuk vektor. Jadi vector assembler ini supaya data-data yang kita pakai itu bakal kita masukin jadi satu. Kemudian untuk logistic regression ini, logistic regression itu kita pakai untuk mentrainingkan datanya. Jadi tapi dia terimanya itu dalam bentuk vektor juga. Jadi di sini nanti kita bakal pakai logistic regression supaya kita bisa nentuin seseorang ini apakah dia depresi atau enggak berdasarkan soal yang kita punya. Soal kita punyanya ini nentuin seseorang depresi atau enggak gitu. Oke. Jadi sini kita coba dulu ya. Jadi sini pertama-tama aku buat dulu Spark Session-nya supaya aku bisa ngebaca CSV-nya lah ya. Spark Session. Aku kasih namanya Spark aja deh. Spark Session .builder.get or create. Jadi sini kita bakal buat sessionnya dulu, kemudian kita coba baca ininya aja ya. Jadi sini bacanya itu aku kasih aja namanya df atau singkatan dari data frame. Aku bakal baca spark.read.csv. Di sini dia langsung terima yang datanya itu CSV. Jadi sini aku kasih aja namanya itu classification _train
.csv. Kemudian di sini aku kasih tahu aja di sini inverse skemanya aku kasih true. Lalu aku bilang di sini juga ya t sini besar ya. Sama headernya itu true. Nah, inverse skema ini supaya di sini inverse skema supaya tipe datanya bisa diprediksi oleh PySpark. PySpark. Jadi sini kan tipe datanya ini kalau misalnya kita gak kasih tahu inverse schema, maka di sini tuh semuanya tipe data string, walaupun di sini kelihatan banget ini integer gitu ya. Tapi di sini dia bakal, oh ini ternyata string, ya udah dia nggak usah tentuin lagi. Tapi kalau misalnya kita pakai inverse schema, dia bakal memprediksi tipe data dari sebuah kolom ini apa. Contohnya ini 174 nih. Nah, kolomnya ke bawah semuanya ini angka semua kan ya. Nah, ini nanti dia bakal langsung convert ke casting kalau satu kolom ini adalah integer gitu. Oke ya. Kemudian untuk header ini itu buat baca barisan paling pertama ini itu sebagai headernya supaya nanti nama kolomnya bukan kayak nama kolomnya biar gak C1, C2, C3, C0, C1, C2, C3. Kita kasih header supaya bisa lebih mudah aja. Oke ya. Kemudian di sini aku bakal pilih apa aja yang kira-kira bakal kita pakai. Jadi sini aku df sama dengan df.select. Di sini aku bakal select kira-kira apa aja sih yang membuat seseorang tuh kayak depresi gitu ya. Itu tolong di-mute ya. Ya, jadi sini kalau misalnya kita mikir-mikir classification itu kita tetap harus menentukan kira-kira yang bisa jadi feature atau data yang kita butuhkan itu kira-kira yang mana. Nah, di sini kalau teman-teman di sini aku zoom jadi ya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini kira-kira kan name nggak perlu, gender kita nggak terlalu butuh juga lah ya. Height juga nggak perlu. Kira-kira yang bakal kita butuhin adalah data ya education level, merit, salary, income. Sama kita perlu tahu dia depresi atau enggak. Jadi sini kenapa kita butuh ini supaya kita bisa nge-trainingin si datanya. Jadi untuk classification itu kita harus kasih tahu dia ini sebenarnya depresi atau enggak supaya nanti pas nanti kita tes datanya dia itu ada referensi gitu loh. Kalau misalnya value-nya sekitar segini apakah dia depresi atau enggak. Jadi untuk classification ini dia training yang ada data hasilnya yang hasilnya. Jadi sini kita perlu nambahin juga tabel depresi ini. Kolom depresi. Jadi kita perlu kasih tahu juga dia ini depresi atau enggak supaya dia bisa nge-prediksi lah gitu. Oke ya. Jadi sini aku select aja. Di sini ada education level, education spasi level, kemudian aku kasih lagi merit, dia merit atau enggak. Kemudian di sini aku kasih lagi education level sudah, salary, income, sama dia itu depressed atau enggak. Gitu ya. Kemudian di sini aku buat lagi df sama dengan df.na.drop. Nah, di sini ada suatu peraturan di mana si classification itu tidak boleh ada data yang null. Jadi untuk jaga-jaga, ini harusnya nggak ada data nullnya ya, kemarin aku generate ya. Tapi di sini kita jaga-jaga aja df.na.drop ini untuk ngedrop segala sesuatu yang ada nullnya. Jadi kolomnya ada nul satu pun langsung dia eliminasikan, langsung dia dihapus. Jadi ya buang aja lah. Kita nggak bisa nge-trainingin sesuatu berdasarkan data yang kosong gitu kan ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi sini kita lihat dulu deh. Di sini ada education level, merit, salary, income, sama depressed. Nah, di sini di antara dua data ini, 4 data ini, itu ada data yang bukan bentuknya angka, yaitu si education level sama si merit. Sama si depressed juga. Salary income kan angka nih. Salary income angka, tapi depressed, merit sama education level itu dia bukan dalam bentuk angka atau numerik. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus nge-convert dia pakai when. Jadi kita pakai si when ini untuk nge-convert dia ya. Caranya bagaimana? Di sini df dengan df dot with column. Jadi dengan kolomnya si namanya ini, misalnya aku ganti dulu education levelnya. Education level
dengan tabelnya di sini, aku bakal ngubah si dia menjadi, aku bakal mengubah dia saat aku membaca education levelnya. Ini misalnya di sini ada low, high, sama intermediate ya. Jadi anggap aja low itu 0, intermediate 1, sama high itu 2 ya. Kita ubah kayak gitu aja. Jadi ketika saat aku membaca kolom education level, saat aku menerima stringnya itu low di baris tersebut, aku bakal ubah dia menjadi jadi 0. Lalu kemudian kalau misalnya mau tambah kondisi lagi, tinggal .when lagi aja. Ketika aku membaca kolom education level, saat aku bertemu dengan si, ini harusnya bukan kayak, harusnya dia gak langsung kayak gitu ya, dia df buka kurung, di sini education level sama dengan low. Jadi aku harus kasih tahu dulu ambilnya dari mana sumbernya. Kayaknya nggak bisa di-enter ya. Di sini ketika df, di sini education level itu sama dengan intermediate. Ini aku enter dulu deh ya, biar kelihatan ya. Maka aku bakal kasih dia itu nilainya 1, otherwise-nya nggak muncul. Menarik. Kayaknya di sini deh. Sorry. Harusnya koma satunya di dalam otherwise, baru di sini aku kasih nilainya 2. Seperti gitu. Nah, ini kita lakukan juga hal yang sama dengan si depress sama si merit ya. Jadi dengan kolomnya depress, when di sini df depress-nya sama dengan yes, maka aku bakal depress dia dengan value 1. Kalau enggak depresi dia, di sini otherwise aku kasih 0. Ini aku lakukan juga hal yang sama, tapi di sini aku ganti jadi merit. Jadi di sini proses pengubahan data dulu. Jadi mengubah data non-numeric menjadi numeric. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut aja. Kita bakal nge-trainingin datanya dulu, tapi sebelum kita nge-training datanya, pertama-tama yang perlu kita lakukan di sini kita perlu perlu mengskala, gimana cara jelasnya? Menurunkan skalanya lah gitu istilahnya. Datanya kita turunin. Datanya kan di sini angkanya berbeda jauh-jauh ya. Di sini kan ada 85 juta ya. Kemudian di sini kan sedangkan data-data di sini cuman kayak ini 2, kemudian di sini 1, di sini 0, tapi di sini 8.500.000 gitu. Nah, di situ kalau misalnya nanti classification ini kan dia itu cara dia nentuin dia ini seseorang depresi atau enggak itu dengan cara menggunakan grafik ya. Kalau misalnya grafiknya seperti itu, berarti yang bakal terjadi nanti angkanya bakal jauh banget. Misalnya X-nya itu sekian, X-nya cuma 1 atau 2, tapi Y-nya itu 85 juta gitu. Nah, itu kan bakal jauh banget ya, dan itu tidak bisa dijadikan referensi yang cukup tepat bagi si classification. Jadi yang perlu kita lakukan, kita turunkan angkanya. Oke, ini karena zoom-nya ini bukan dari virus punya, jadi ending-nya 10 menit lagi. Ntar ini aku jelasin dulu deh. Ini kita jelasin dulu. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita buat si data-data feature yang kita butuhkan, itu kita jadikan satu vektor. Ya. Jadi sini aku buat dulu columns-nya sama dengan df.columns. Kemudian di sini aku pakai cost.remove aku remove yang namanya depress. Kenapa depress-nya aku remove? Itu dikarenakan si depress ini kan nanti kita bakal pakai juga, cuman di sini feature-nya yang kita butuhin itu cuman si merit sama si education level sama si salary income-nya. Depress ini kan hasilnya. Jadi kita masa nge-trainingin tapi dia langsung lihat hasilnya gitu. Jadi kan nggak cocok gitu ya.
Jadi kita remove dulu si dpress-nya. Lalu di sini saya buat df sama dengan vector assembler, buka kurung. Input column-nya, input cost, ini sama dengan dari cols, dari variabel yang aku buat, yang sudah aku remove dpress-nya. Kemudian output-nya, output column-nya di sini aku kasih namanya features. Jadi ini feature-feature yang bakal dipakai untuk dipakai machine learning untuk bisa nge-trainingin datanya lah ya. Kemudian di sini saya transform df. Jadi transform df ini data yang tadi kita masukin feature-nya, dia bakal tambahin kolom tambahan feature, kemudian dia ubah nih ke dalam si data frame-nya dan dikembalikan ke data frame-nya. Jadi dia kayak tambahin satu kolom lagi lah ya di sebelahnya. Nah, ini kita baru buat feature-nya doang. Sekarang kita nge-skalain dulu datanya ya. Jadi sini scalar sama dengan standard scalar. Di sini aku kasih namanya itu input column-nya itu kita ambil dari si feature-nya, features. Jadi disamain ya. Dua ini disamain. Kemudian di sini aku bakal ubah jadi tipe data output column-nya, label column-nya. Output column-nya itu bakal menjadi yang namanya scale. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ganti datanya gimana tuh caranya? Nah, pertama-tama di sini dia nama functionnya berbeda dulu. Dia sebelum kita transform, kita pakai scalar.fit, fits a model input data cell with optional parameter. Jadi sini dia fit modelnya, kita masukin. Kita masukin si df-nya, lalu kita transform. Di sini aku passing df-nya lagi, supaya data yang tadi kita fit bakal berubah juga, kemudian aku kembaliin ke df lagi. Gitu ya. Nah, kemudian nih biar cepet, ini aku pakai random split aja. Jadi dari sebuah data ini aku bagi 70% sama 30%. Jadi 70% itu buat di training, 30% buat di tes ya. Biar cepet. Jadi sini train, tes sama dengan df.randomSplit, buka kurung. Di sini dia mintanya itu sebuah array harusnya. Di sini dia mintanya di sini 0,7 untuk 70% datanya dipakai untuk di training, 0,3 untuk kita tes. Ya. Nah, cara kita nge-trainingnya gimana? Kita pakai kita bikin dulu model untuk dia training ya, sama dengan logistic regression. Feature column-nya itu kita kasih namanya si scale. Karena scale ini adalah kolom feature yang sudah kita skalain datanya supaya angkanya nggak terlalu jauh. Kemudian label kolomnya itu namanya dpress. Label kolom ini maksudnya yang menandakan hasilnya, supaya nanti dia bisa ngelihat, oh ternyata kalau misalnya angkanya sekian, ini ternyata kita cek nih dpress-nya, oh ternyata dpress-nya itu yes atau satu lah ya, satu itu artinya true. Jadi sini kan yes ini, makanya saya buat yes-nya 1, no-nya 0, karena dia tipenya cuma hanya 2, true atau false saja. Oh, kalau segini angkanya true nih, ya udah, ini aku simpan di dalam modelku. Nanti kalau misalnya ada yang mirip-mirip kayak gini, bakal aku pakai nih dengan model yang ini. Ya, kemudian di sini aku kasih max iternya 10 misalnya. Max iter ini dia itu bakal ngelooping seberapa banyak kali untuk membuat modelnya. Di sini aku kasih 10. Di sini teman-teman boleh masukin angka berapapun supaya dapatin model yang cukup tepat. Di sini aku kasihnya ya 10 aja deh ya. Oke ya, lalu di sini aku kasih fit. Jadi aku masukin modelnya, di sini aku masukin yang train. Gitu ya. Aku masukin fit trainnya. Jadi di sini aku bakal balikin data. Aku bakal balikin data yang sudah di training. Kemudian aku balikin ke dalam variabel yang namanya model. Oke ya. Lalu di sini kalau misalnya kita mau prediksi datanya gimana caranya? Aku buat aja variabel prediction aja deh. Prediction sama dengan model evaluate. Di sini aku kasih si tes. Jadi dengan data yang kita punya dari si logistic regression-nya, di sini aku evaluasi datanya. Data yang mana? Data tes. Data tesnya aku evaluasikan. Lalu di sini aku buat aja deh biar bisa ditampilin di prediction. .predictions.show.
Ntar ini biar bisa ditampilin aja. Kemudian di sini aku buat kayak gini aja deh ya. Aku buat aja data underscore prediction sama dengan model dot transform si test. Ini aku hanya cuma tampilin aja ya. Ini aku hanya tampilin aja. Jadi sini aku transform si testnya. Lalu di sini kita buat evaluatornya. Di sini pakai binary classification evaluator. Berarti cuma ada dua value doang, true atau false. Lalu di sini evaluator sama dengan binary classification evaluator. Row prediction call-nya ini kita kasih namanya row prediction. Nanti dia bakal ada kolomnya namanya row prediction. Lalu label kolomnya di sini namanya depress. Label kolom ini kalau bisa dalam istilah machine learning itu dia nama kolom yang menandakan dia itu kalau bisa di kasus ini depresi atau enggak ya, hasilnya. Label kolom itu kolom yang menunjukkan hasilnya. Lalu di sini aku ketik aja print. Di sini accuracy. Kemudian di sini aku print evaluator dot evaluate si prediction. Sorry, data prediction ya. Karena di sini kita cuma ini ya. Di sini kita cuma tunjukin aja. Jadi sini data prediction-nya ini model model kita, si logistic regression. Kemudian kita transform dari tes. Lalu dia kembaliin ke dalam si variable data prediction. Nah, di sini biar cepat. Kemudian di sini aku Python classification.py. Nah, ini semoga ini pertanyaannya kita tahan dulu sampai kita selesai. Ini meeting time-nya tinggal segini ya. Ntar aku matiin terus aku share lagi deh ulang. Karena Zoom ini akun gratisnya cuma berapa menit gitu meetingnya. Ya, ini semoga nggak ada error. Kalau ada error bakal lama lagi. Nah, jadi sini ada raw prediction-nya ya di sini ya. Di sini raw prediction ini dihasilkan dari si model kita. Ini kan model.evaluate test. Terus di sini aku show isinya. Ini opsional. Ini teman-teman nggak masukin pas nanti UAP, nggak masukin ini juga nggak masalah. Cuman yang dibutuhin itu di sini aja. Jadi sini prediksinya itu dia hanya show top 20 rows ya. Jadi sini dia hasilin si ini dulu. Di sini kita lihat feature-nya. Ini yang dihasilin oleh si ini ya. Ini yang dihasilkan oleh si ini ya. Si vector assembler. Scale ini yang dihasilkan oleh standard scaler. Kalau teman-teman lihat di sini angkanya dari berapa puluh, ini 1 jutaan ya. 1 jutaan. Jadi dia turunin jadi 0, berapa sekian ini, 0,0 sekian. Kemudian ini untuk prediction-nya, ini untuk angka prediksinya. Kemudian di sini ada probability-nya. Probability apakah dia ini depresi atau enggak. Kemudian di sini ada prediction-nya. Prediction-nya ya di sini dia bakal tampilin yang true, kemudian di bawahnya false semua. Cuman di sini aku show-nya cuma top 20 row ya. Lalu akurasinya di sini bisa kita lihat 88%. Dia balikinnya di bawah angka desimal. Jadi ini kalau misalnya mau jadi persen dikali 100 dulu. Oke ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini aku